ke Kaneta Espane dulu ya, karena inilah yang kemudian pertama kali membongkar soal surat-surat ini ya Kaneta ya? Ya, sebenarnya ada teman kita, Bonyamin dari Maki, cuma dia kan ketika membongkar itu tidak terbuka, masih ditutupi siapa yang menandatangani, suratnya dari mana. Kopsnya ditutup ya? Kops. Nah, saya ngelihat itu agak kecewa, sehingga ya udah saya buka aja. Resiko biar kita tanggung bersama lah. Maksudnya bersama saya gitu ya, bukan bersama dia. Toh semua itu surat asli kok saya dapat. Surat apa saja itu? Jadi Indonesia Police mendapat 4 surat tentang persekolahan jahat para jenderal untuk melindungi Joko Chandra. Sedikit-dikitnya kita hitung ada 5 jenderal yang harus ditindak dalam ini, dan itu bisa bertambah. Jadi surat pertama yang kita dapat itu adalah dari Interpol NCB Indonesia ya. Interpol yang mencabut Red red notice-nya Joko Chandra. Nah, di sini kepala Interpolnya ini Mayor Jenderal harus dicopot dari jabatannya. Napoleon Bonaparte namanya, itu harus dicopot dari jabatannya. Karena mustahil kalau dia tidak tahu. Adapun Brigjen Nugroho Wibowo ini ya cuma jadi anak buah aja yang diperintahkan menandatangani suratnya. Dia sebagai sekretaris Interpol. Nah, tuh. Dari surat ini kemudian ada surat yang dikeluarkan oleh Bareskrim, Biro Koordinasi Pengawasan PPNS, yang menyebutkan Joko Chandra sebagai konsultan, kemudian memberikan surat jalan sehingga Joko Chandra itu bebas dengan cangkung di Republik ini. Tunggu. Jadi di identitas itu pekerjaan disebut konsultan apa? Di Bareskrim hanya disebutkan konsultan, tapi nanti yang jelas di sini adalah dari surat dari Pusat Kedokteran Pusdokes Kepolisian menyebutkan Joko Chandra itu adalah konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Ini dengan alamat Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru. Alamatnya ini Mabes Polri, Bareskrim. Luar biasa. Buronan dikasih ini saya bingung mau ketawa atau apa ini ya. Jadi ini sangat brengsek, sangat konyol ini. Jenderal-jenderal ini memberi karpet merah kepada seorang buronan. Tunggu. Jadi di sini jabatan, saya nggak percaya saya baca ya, konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Jadi alamatnya Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Makanya bebas ya orang alamatnya jadi mabes ya, siapa berani. Siapa berani. Jadi mustahil kalau Jadi Kapolri dari tidak Bareskrim tahu. surat jalan ini menunjukkan bahwa yang memegang ini dari Bareskrim, mendapat tugas dari Bareskrim begitu ya. Makanya nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang mengganggu. Nah, mustahil kalau Kapolri tidak tahu. Makanya Indonesia Police Force sejak awal mengatakan Kapolri, kalau saya jadi Kapolri langsung mundur. Hari ini juga mundur, menyatakan mengundurkan diri karena ini sangat memalukan. Kemudian sudah dicopot kan Idam Aziz sudah. Seharusnya bukan Brigjen yang dicopot, Idam Aziz harus dicopot oleh Presiden. Ini memalukan, bukan. Tapi ini kan tanda tangannya siapa? Kalau ini dokter, karena kan dia tes rapid test ya. Kalau yang ini Brigjen yang tanda tangan, ini Brigjen. Kalau ini kan bisa jadi dikatakan nggak tahu Kapolrinya. Kalau Kapolri nggak tahu, itu ironis. Seorang buronan, yang dicari-cari bangsa Indonesia, kemudian dia datang ke Bareskrim, dijadikan konsultan. Kalau Kapolri tidak tahu, apa kerjanya Kapolri? Ya kan? Mungkin karena yang menjadikan itu baru umur 20 tahun. Brigjen ya, nggak mungkin ya. Pasti tahu Joko Chandra siapa. Jadi, karena inilah, kadang-kadang kita suka ada alasan nggak sengaja. Ini imigrasi katanya kebetulan petugasnya itu masih umur 20 tahun, jadi nggak mengenali Joko Chandra. Itu juga kalau imigrasi ngeles seperti itu kekonyolan yang luar biasa. Ini kan ada suratnya kepada Dirjen Imigrasi. Jelas kok. Kalau dia bilang itu anak 20 tahun, orang suratnya ada kok. Surat dari Interpol mengatakan penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Chandra. Jelas kok suratnya. Ini kepada yang terhormat Dirjen Imigrasi Kemenkumham tanggal 5 Mei 2020. Jadi atas alasan inilah kemudian imigrasi membebaskan karena sudah dihapus kan notisnya. Seharusnya kan dia mempertanyakan kenapa kok dihapus oleh Interpol. Interpol itu tidak punya hak menghapus, dia punya hak menangkap. Yang berhak menghapus itu kan Kejaksaan Agung, yang minta ini kan Kejaksaan Agung. Tapi tidak ada cross check begitu dari imigrasi. Seharusnya kan Dirjen Imigrasi bertanya ke Interpol, kenapa kamu mau buka? Mungkin nggak ada pulsa kali. Terus kuotanya habis. Kalaupun ini dia pinjam telepon saya, telepon Jaksa Agung, ini Red Notice Joko Chandra dihapus oleh Interpol. Harusnya kan dia gitu, lapor. Kok malah dia diem aja, kemudian menyalahkan anak usia 20 tahun. Nah, jadi inilah Indonesia Police menyimpulkan dalam kasus Joko Chandra ini ada persekongkolan jahat para jenderal yang didukung oleh persekongkolan jahat para pejabat tinggi negara ini untuk melindungi
Joko Chandra memberikan karpet merah kepada buronan yang dicari oleh bangsa Indonesia. Yang menarik, ini saya baca rilis dari Kak Neta juga ya, bahwa sebenarnya posisi Joko Chandra sekarang ini sudah diketahui, bahkan seorang Neta Espani aja tahu Iya, gitu ya. Di mana? Kok iya. polisi kagak tahu gitu ya? Mustahil polisi nggak tahu, pasti tahu. Jadi kita mendapat foto ketika Joko Chandra naik jet pribadi meninggalkan Halim Perdana Kusuma. Ini kita duga Halim Perdana Kusuma menuju Kuala Lumpur. Mereka selfie kemudian peace kepada bangsa Indonesia. Ini pakai masker ya? Pakai masker. Ini ada Tapi 3 ini orang. kan tidak tahu kapan diambil foto ini. Kita perkirakan ini akhir Juni. Karena sudah COVID ya, sudah pakai Iya. masker ya. Kita akan Dan kita juga tahu tempat tinggalnya di salah satu apartemen di Kuala Lumpur, apartemen Exchange ya, apartemen exchange katanya. Exchange lantai 106. Tuh, lantainya tahu nih. Tahu, nomornya juga tahu, nomor unitnya ya kan. Nah, kalau kita aja tahu, mustahil lah polisi nggak tahu. Tapi itu akurat itu Akurat, informasi yang sangat dikeluarkan akurat, kita. sangat akurat, sangat akurat. Dari sumber yang memang Dari sumber yang layak dipercaya dan pernah datang ke apartemen itu.